Anda sedang berada di sebuah kedai kopi atau kafe favorit Anda setelah melewati hari yang panjang dan melelahkan. Aroma biji kopi yang baru digiling menyapa hidung Anda, menjanjikan sedikit kelegaan. Anda berjalan ke kasir, memesan minuman kesukaan Anda, mungkin es kopi susu gula aren atau teh hijau hangat. Barista dengan ramah menyebutkan harganya, katakanlah Rp25.000. Tangan Anda merogoh saku, mengeluarkan uang atau ponsel untuk membayar. Dan tepat pada saat itu, sebuah suara kecil nyaris tak terdengar berbisik di dalam kepala Anda. Suara itu berkata, "Duh, 25.000? Lumayan juga ya. Padahal uang ini bisa buat beli beras 1 liter. Harusnya aku hemat. Kenapa aku boros begini? Aku tidak seharusnya melakukan ini." Sebuah awan tipis bernama rasa bersalah tiba-tiba menyelimuti momen kecil kebahagiaan Anda. Anda tetap membayar, Anda tetap mengambil minuman itu, tapi ada sedikit rasa pahit yang ikut tertelan, rasa pahit yang bukan berasal dari kopinya. Pernahkah Anda merasakan hal ini? Jika pernah, selamat. Anda baru saja melakukan sebuah ritual penolakan rezeki yang sangat kuat. Bagaimana jika saya katakan rasa bersalah selama 30 detik saat membeli kopi seharga Rp25.000 itu secara getaran jauh lebih merusak kondisi finansial Anda daripada cicilan kartu kredit sekalipun? Terdengar berlebihan? Sebagai seorang yang mendalami fisika getaran dan kesadaran pikiran, saya di sini untuk membuktikan kepada Anda bahwa dosa kecil saat jajan ini adalah salah satu kebocoran energi kemakmuran yang paling berbahaya. Dan solusinya, anehnya, datang dari sebuah perintah alam semesta yang sangat sederhana. Nikmati dulu. Untuk memahami mengapa rasa bersalah ini begitu destruktif, kita harus membedah apa sebenarnya rasa bersalah itu dari sudut pandang energi. Rasa bersalah bukanlah sekedar emosi sesaat. Rasa bersalah adalah sebuah frekuensi getaran. Ia adalah sinyal yang Anda pancarkan ke alam semesta. Dan getaran rasa bersalah secara spesifik adalah getaran penolakan diri dan ketidaklayakan. Setiap kali Anda merasa bersalah saat membelanjakan uang untuk kesenangan diri sendiri, sekecil apapun itu, Anda sedang menyiarkan sebuah pesan yang sangat kuat ke alam semesta. Pesan itu jika diterjemahkan berbunyi, "Saya tidak layak menerima kenikmatan ini. Saya tidak pantas mendapatkan hal-hal yang baik dan menyenangkan. Uang di tangan saya ini bukanlah milik saya untuk dinikmati, ia hanya untuk bertahan hidup. Aku adalah orang yang boros dan tidak bertanggung jawab, dan aku pantas dihukum untuk ini." Ini adalah doa. Doa yang sangat kuat yang Anda ucapkan dengan sepenuh perasaan. Anda sedang berdoa kepada Tuhan untuk divalidasi sebagai pribadi yang tidak layak menerima kelimpahan. Sekarang, bayangkan rezeki dan kelimpahan itu adalah seorang tamu agung yang ingin sekali datang ke rumah Anda. Suatu hari, tamu ini datang membawakan hadiah kecil, sebuah bingkisan berupa kesempatan untuk menikmati secangkir kopi enak. Ia mengetuk pintu Anda. Anda membuka pintu, menerima hadiah kopi itu, tapi dengan wajah masam dan penuh penyesalan. Anda bergumam, "Seharusnya Anda tidak membawakan ini. Ini terlalu merepotkan, saya tidak pantas menerimanya." Lalu, Anda membanting pintu. Kira-kira, apakah besok tamu agung itu akan mau datang lagi membawakan hadiah yang lebih besar? Seperti sebuah mobil baru, sebuah rumah, atau sebuah peluang bisnis senilai ratusan juta rupiah? Tentu saja tidak. Ia akan berpikir orang ini tidak suka menerima hadiah. Ia merasa tidak pantas. Memberinya hadiah justru membuatnya menderita. Lebih baik saya berikan hadiah besar ini kepada orang lain yang akan menerimanya dengan sukacita. Itulah yang terjadi setiap hari. Alam semesta terus-menerus menguji kita dengan hadiah-hadiah kecil. Kesempatan jajan, kesempatan membeli baju yang Anda suka, kesempatan menikmati makanan enak. Semua itu adalah tes kelayakan, ujian untuk melatih otot penerimaan kita. Setiap kali Anda menerima hadiah kecil itu dengan kegembiraan dan rasa syukur, otot penerimaan Anda menjadi lebih kuat dan kaku. Anda memberi sinyal, "No, stop it, I am not able to accept goodness." Orang yang rezekinya seret bukanlah orang yang tidak diberi kesempatan oleh alam semesta. Mereka adalah orang yang otot penerimaannya sangat lemah karena terlalu sering dilatih dengan getaran rasa bersalah. Mereka secara aktif menolak rezeki-rezeki kecil sehingga rezeki besar pun enggan untuk mendekat. Lalu bagaimana cara melatih otot penerimaan ini? Bagaimana cara mengubah getaran rasa bersalah menjadi getaran rasa syukur? Jawabannya ada pada perintah alam semesta. Nikmati dulu. Menikmati bukanlah sebuah kemewahan. Dalam ilmu getaran, menikmati adalah sebuah disiplin spiritual. Ini adalah sebuah latihan sadar untuk menyelaraskan diri Anda dengan frekuensi kelimpahan. Ada 3 langkah praktis untuk mulai menerapkan perintah nikmati dulu dalam hidup Anda. Langkah pertama, kesadaran pra-transaksi sebelum membeli.
Sebelum Anda memutuskan untuk jajan atau memanjakan diri, ambil jeda sebentar. Tanyakan pada diri Anda, apakah aku membeli ini karena benar-benar ingin menikmatinya, atau aku membeli ini sebagai pelarian dari emosi negatif seperti stres atau sedih? Ada perbedaan besar antara conscious enjoyment dan mindless consumption. Pastikan Anda membeli dari tempat kegembiraan, bukan dari tempat kehampaan. Ini adalah langkah pertama untuk memastikan transaksi Anda bersih dari energi negatif. Langkah kedua, ritual transaksi penuh berkah. Saat Anda berada di kasir untuk membayar, jangan lakukan secara mekanis. Ubah momen itu menjadi sebuah ritual sakral yang singkat. Saat Anda menyerahkan uang atau kartu Anda, sentuhlah sebentar dengan penuh perasaan. Ucapkan dalam hati, terima kasih uang, telah menjadi bagian dari hidupku dan memberiku kemampuan untuk merasakan kenikmatan ini. Aku melepaskanmu dengan ikhlas, semoga engkau menjadi berkah bagi siapapun yang menerimamu. Dengan melakukan ini, Anda mengubah energi kehilangan uang menjadi energi mengalirkan berkah. Anda tidak lagi merasa uang Anda berkurang, tapi Anda merasa sedang berpartisipasi dalam siklus aliran energi yang lebih besar. Langkah ketiga, latihan menikmati total. Inilah langkah yang paling penting. Setelah Anda mendapatkan kopi atau jajanan Anda, jangan langsung memakannya sambil scrolling ponsel atau memikirkan pekerjaan. Itu penghinaan terhadap berkah yang baru saja Anda terima. Carilah tempat duduk yang nyaman, hening sejenak. Pandangi kopi Anda, hirup dalam-dalam aromanya, rasakan kehangatan atau dinginnya cangkir di tangan Anda. Saat Anda meminum tegukan pertama atau gigitan pertama, pejamkan mata Anda, rasakan semua sensasinya, rasa manis, pahit, creamy. Biarkan perasaan nikmat itu menyebar dari lidah ke seluruh tubuh Anda. Hadirlah 100% pada momen kenikmatan itu. Ucapkan syukur di dalam hati. Tindakan menikmati secara total ini adalah doa rasa syukur dan kelayakan yang paling kuat. Anda sedang berteriak kepada alam semesta dengan seluruh sel tubuh Anda. Ya Tuhan, ini nikmat sekali. Saya sangat pantas menerima ini. Terima kasih, saya siap menerima yang lebih banyak lagi. Sekarang Anda lihat, harga secangkir kopi itu bukanlah Rp25.000. Itu hanyalah biaya finansialnya. Harga sebenarnya dari kopi itu adalah pilihan getaran yang Anda ambil. Anda bisa membayarnya dengan rasa bersalah yang akan merugikan Anda dengan terblokirnya aliran rezeki di masa depan. Atau Anda bisa membayarnya dengan rasa syukur dan kenikmatan total, yang menjadi investasi getaran untuk menarik kelimpahan yang lebih besar. Kopi seharga Rp25.000 yang Anda nikmati dengan kesadaran penuh, secara vibrasi, adalah investasi yang jauh lebih baik daripada menabung Rp100.000 dengan perasaan cemas dan takut kekurangan. Karena kelimpahan tidak pernah datang kepada mereka yang merasa tidak pantas. Kelimpahan datang kepada mereka yang sudah ahli dalam menerima dan menikmati hal-hal kecil. Maka, saya tantang Anda minggu ini. Alokasikan sejumlah kecil uang, bahkan Rp10.000 pun cukup, khusus sebagai dana kenikmatan. Belilah sesuatu yang murni untuk kesenangan Anda, es krim, coklat, atau apapun. Dan saat Anda mengonsumsinya, lakukan latihan menikmati total. Praktikan disiplin spiritual itu, rasakan setiap sensasinya, latih otot penerimaan Anda. Berhentilah menghukum diri Anda atas kenikmatan-kenikmatan kecil. Mulailah menggunakannya sebagai sarana latihan untuk menyambut kenikmatan-kenikmatan besar yang sudah antre untuk masuk ke dalam hidup Anda. Karena hidup berkelimpahan tidak mulai saat Anda punya banyak uang. Hidup berkelimpahan mulai saat Anda bisa menikmati sepenuhnya, tanpa rasa bersalah, apa yang sudah ada di genggaman tangan Anda sekarang juga.